Harusnya ini sudah habis ya. Refri ini waktu sudah habis ini. Aduh, refri selalu begini Mi. Kita tuh selalu dicurangi aja. Aduh, botak ini 97 nih. Indonesia cukup banyak kehilangan bola dan passingnya salah gitu loh. Halo guys, balik lagi di konten sebenarnya nggak only Gunners ya, karena yang mau gue bahas adalah review match pertandingan Indonesia versus Bahrain, match day 3 kualifikasi zona Asia World Cup 2026 di Bahrain main ya, kebetulan tadi malam. Jadi video ini gue buat nggak lama setelah Indonesia bermain melawan Bahrain. Pertandingan yang sangat-sangat bikin lemes sih sebenarnya, karena kalau teman-teman yang nonton pasti udah pada tahu hasilnya ya. Ketika video ini diupload juga udah pasti pada tahu hasilnya adalah 2-2. Oke, gue mau bahas beberapa hal termasuk review match pertandingan Indonesia versus Bahrain ini. Jadi kita langsung aja, nggak usah berlama-lama karena Indonesia tampil dengan dua pemain debutan, Eliano Reinders dan siapa namanya yang nomor 2 gue agak lupa, itu back Twente ya kalau nggak salah ya. Dan squad sisanya pemain-pemain yang sebelumnya bermain melawan Arab Saudi dan Australia. Sinteyong masih pakai formasi yang cukup bertahan karena lebih banyak menumpuk pemain dengan diri bertahan ya, lebih banyak defense midfield dan back sebenarnya. Di depan Rafael Struijk ditemani Ragnar Oretmangun, lalu di tengah Tom Haye sama Ivar Jenner, lalu ada kayak Verdong. Dan ini langsung aja gue tampilin bagannya di samping starting line up Indonesia. Jahit Ses masih di lini pertahanan bersama Jordi Amat, jadi pakai formasi sih sebenarnya 3-5-2 sebenarnya kalau dilihat ya, dan ini sebenarnya cukup lumayan efektif. Tapi ada beberapa hal yang pengen gue bahas sebenarnya terlepas dari hasil. Oke. Tapi pertama kita bahas dulu proses terjadinya gol pertama. Itu dibikin oleh Bahrain melalui tendangan bebas yang sangat spektakuler banget dari pemain Bahrain. Itu bikin kaget, bolanya kayak kena ball gitu, bahkan Martin Paes sampai kaget banget sih itu. Bahkan ketika kita nonton pun penonton nggak kayak nggak percaya gitu, termasuk gue, itu gol gitu kan. Dan berjalan sangat lambat sebenarnya, ball position nggak beda jauh ya antara Indonesia sama Bahrain. Cuman Indonesia memang di babak pertama khususnya hampir nggak punya shoot on goal sebenarnya, karena nggak tahu kenapa tensi permainan padahal tidak terlalu ini banget, cepet banget, tidak terlalu kick and rush sebenarnya. Tapi di sepanjang babak pertama khususnya yang gue notice adalah Indonesia cukup banyak kehilangan bola dan passingnya salah gitu loh beberapa kali. Bahkan Jahit Ses hampir blunder itu karena pressing ketat dari para pemain Bahrain ya. Dan itu Bahrain juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat di babak pertama tuh sebetulnya. Cuman karena Indonesia bermain di bawah standar yang biasanya, tidak seintens biasanya ya, mungkin entah masih ada penyesuaian kah apa gimana, nggak tahu ya kita di dalam. Tapi dari 3 pertandingan yang dilakonin Indonesia di fase grup ketiga ini, kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia, ini pertandingan yang agak ragu Indonesia mainnya. Kalau di saat lawan Arab, saat lawan Australia, meskipun skornya imbang, Indonesia tuh mainnya yakin banget, tidak gugup loh. Di pertandingan lawan Bahrain ini
mungkin pressure-nya juga tinggi, jadinya bermain dengan cukup gugup. Kalau menurut gue sih, Indonesia di babak pertama berhasil menyamakan kedudukan di dekat-dekat akhir melalui Ragnar Orotmangun, gol yang sangat bagus sekali. Sempat terjadi scrimmage, atau ada bukan sengketa lagi, apa namanya, ada scrimmage lah di depan gawang tuh, kekacauan di depan gawang. Ragnar berhasil memanfaatkan keadaan itu gitu loh. Jadi skor berimbang 1-1 di babak pertama. Overall di babak pertama tuh sebenarnya seperti yang tadi gue bilang, Bahrain juga nggak mainnya tuh nggak bagus-bagus amat sebenarnya, dan lebih banyak dramanya sebenarnya. Kayak jatuh dikit guling-guling gitu loh. Lalu kemudian sempat ada di awal babak pertama, malah ada sempat kejadian Malik Rizaldi berdarah ya, kepalanya terjadi benturan sama pemain Bahrain. Saya tidak cukup hafal pemain Bahrainnya, jadi maaf kalau nggak disebut, ntar akan ditampilin aja namanya kalau perlu tahu. Yang menarik adalah sebenarnya gue sempat berpikir adalah mungkin emang strateginya Sinteyong di babak pertama itu untuk lebih defense, atau mengandalkan counter, untuk ngabisin tenaga pemain-pemain Bahrain di babak pertama, lalu di babak kedua untuk ngegas dengan pemain-pemain yang lebih cepat atau dengan pola yang temponya lebih cepat, kurang lebih kayak gitu. Dan itu akhirnya terbukti di sekitar menit 70 atau 80, Rafael Struijk bikin gol placing yang sangat indah banget buat Indonesia, sehingga Indonesia bisa unggul menjadi 2-1. Setelah itu pertandingan sebenarnya overall berjalan nggak beda sebenarnya dari babak pertama. Tempo berjalan agak lambat, cuman akhirnya Indonesia memasukkan Rizky Ridho dan Eliano. Nah itu di situ kreativitas Indonesia nambah. Lalu ketika Marcelino dimasukin, kecepatan Indonesia juga makin bertambah. Kemudian Witan juga masuk akhirnya. Nah overall di akhir babak kedua, Indonesia akhirnya kebobolan, skor menjadi 2-2. Itu sayang banget sebenarnya, yang mana harusnya kita harusnya kita malah bisa bikin dapat 3 poin di pertandingan ini gitu. Dan itu akhirnya sayang banget di bener-bener detik-detik terakhir babak kedua Indonesia kecolongan sehingga skor berubah menjadi 2-2 kayak gitu kurang lebih. Oke, sekarang gue nggak akan bahas strategi atau gimana karena mungkin banyak yang lebih ahli untuk bahas itu. Tapi gue akan bicara soal pendapat pribadi gue, bagaimana harusnya pertandingan itu berjalan. Karena gini, di akhir babak kedua bahkan Indonesia tuh punya satu peluang clean yang mana udah 3 lawan 1, bola di dribbling Witan. Udimi segitiga, maksudnya passing jauh yo. Dribble Marcelino dari kanan, Marcelino segitiga, lu bomba segitiga. Ya Bahrain udah capek banget, itu tinggal di passing. Ada satu pemain di depan, Marcelino mungkin, atau siapa sih pokoknya di depan tuh udah tinggal 3 lawan 1 dan harusnya kalau lebih tenang bisa bikin gol. Oke, problemnya di sini adalah ketika pertandingan berjalan 2-2, yang gue lihat ya, banyak banget yang nyalahin wasit. Oke, gue setuju wasitnya tolol, karena ketololan pertama wasitnya adalah karena dia ngasih injury time yang lebih dari waktu yang udah di official dikasih. Injury time-nya 6 menit, sedangkan dia sampai menit ke-8 belum niup peluit akhir tuh, pertandingan masih terus berjalan. Sehingga ya itu termasuk faktor yang membuat gol kedua Bahrain terjadi, karena overtime, betul. Tapi kalau menurut gue pribadi, human error karena wasit itu meskipun memang bisa mengubah pertandingan Indonesia, skor pertandingan atau hasil pertandingan,
Tapi itu sebetulnya bukan faktor utama banget ya dalam pertandingan tadi khususnya. Kenapa? Karena di babak kedua tuh Bahrain benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dari eksekusi bola mati sebenarnya dan drama-drama yang dia buat. Sebenarnya dia eksekutornya Bahrain cukup bagus emang dalam eksekusi bola-bola mati sehingga nyiptain peluang shoot on goal segala macam ke gawang Indonesia. Tapi overall serangannya Bahrain di babak kedua tuh sama sekali nggak berbahaya amat. Kalaupun berbahaya, Martin Paes jauh sangat mumpuni untuk mengantisipasi itu. Bahkan gue ketika nonton tuh nggak tegang ketika Bahrain nyerang di open play sebenarnya. Tapi yang jadi problem adalah bagaimana ketika injury time itu udah sedang berjalan, kemudian waktunya memang overtime, pemain kita tuh harusnya tetap fokus sama pertandingan, bahkan harusnya terlepas dari emang overtime dan bikin kebobolan ya. Kalau misalnya Indonesia bisa memanfaatkan satu peluang yang tadi gue bilang di injury time ketika udah 3-1 sehingga harusnya skor bisa jadi 3-1 dan killing the game, itu tuh even Bahrain bikin gol lagi skornya kan jadinya 3-2 gitu loh, dan itu tetap menang. Itu yang penting. Sekarang gini deh, gue kasih contoh paling, menurut gue ya, gue kasih contoh paling gampang. Kejadian wasit melakukan human error itu bukan pada sekali ini doang gitu loh, di dunia sepak bola tuh banyak banget. Even ketika Diego Maradona bikin gol dengan tangan dan wasit ngesahin gol itu, yaitu human error. Tapi poinnya di sini adalah dibanding fokus sama nyalahin wasit yang memang kita udah tahu tolol, wasit tuh nggak akan berubah, dia udah tolol aja gitu. Tapi yang masih bisa diubah adalah mental pemain Indonesia dalam menghadapi situasi kepepet kayak tadi. Gue bangga sama Indonesia dengan pertandingan tadi. Kita bahkan belum kalah di fase ketiga grup penyisihan Piala Dunia kali ini. Gue bangga banget. Tapi kita nih penonton termasuk gue, kita tahu kalau tim ini tuh masih dalam proses gitu loh. Kita semua seluruh warga Indonesia pasti pengen tim ini melaju sampai ke Piala Dunia. Itu doa terbaiknya, itu harapan terbaiknya. Tapi gua rasa kalaupun kita nggak bisa sampai lolos ke Piala Dunia, nggak sekecewa itu sebenarnya. Tapi kenapa gua sampai ngomong kayak gini, yang sangat bisa bikin kecewa dan ngerasain langsung kekecewaan itu sebenarnya adalah pemain. Ketika mereka tidak bisa killing the game, itu akan membekas di hati mereka sendiri gitu loh. Nah, kenapa gue ngomong kayak gini? Itu yang harus diantisipasinya ke depannya. Semoga pemain Indonesia itu di saat-saat genting bisa lebih fokus dan tenang untuk killing the game. Lalu lupakan kejadian ini, terus maju dan jalan, tapi perbaiki diri. Jangan lupa, jangan sampai kejadian yang bikin sesal ini terjadi terulang lagi gitu loh ke depannya, karena itu akan sangat nyakitin hati pemain sendiri sih gitu loh. Kalau kita supporter akan terus support sebenarnya, apapun hasilnya kita akan tetap support, mau di media sosial kata-kata supporter tuh kayak gimana. Supporter tuh kan ada banyak banget supporter Indonesia, terlepas dari cara kita ekspresiin, tetap support. Tapi menyalahkan wasit itu nggak akan pernah ada gunanya menurut gue. Itu loh, itu kan semua masalah proses ya kan. Tapi apa yang lebih penting dari proses itu adalah kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Itu aja sih. Jadi kalau untuk detail taktis segala macam, gue memang nggak pengen bahas di video ini gitu loh, karena banyak yang lebih ahli dan gue rasa itu nggak penting juga dari gue gitu loh. Yang gue pengen bahas adalah semoga kedepannya Indonesia timnas khususnya jauh lebih bisa tenang dan killing the game
dan lupain kesalahan hari ini, karena kita semua bangsa Indonesia supporter akan terus mendukung timnas apapun hasilnya. Tapi ingat, waktu nggak akan pernah bisa diulang. Sesal itu adalah neraka terdalam bagi manusia selama hidup. Jadi semoga timnas jangan sampai jadi orang yang menyesal gitu loh. Oke, thanks, bye. Mengambil